Selamat pagi Pak Kepala. Pagi Pak Eko, gimana sehat? Alhamdulillah ini mau minta waktunya sebentar Pak ini dalam rangka wawancara untuk kepentingan CGP Pak tentang dilema etika khususnya yang mungkin karena saya sebagai salah satu guru di SD 73 Sari ya pertama yang akan saya wawancara ya Pak Kepala sebagai kepala sekolah saya gitu, tentang pelaksanaan dilema etika yang sudah dilaksanakan di UPTD SD Negeri 7 Kejaksari. Ya, mudah-mudahan saya bisa membantu Tapi dengan mungkin lanjutannya. dalam beberapa kegiatan ini jadi saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nanti kepada Pak Kepala jadi tentang masalah dilema etika yang pernah dihadapi di SD 7 Pujasari dan bagaimana cara menghadapinya. Oh iya, iya. Tentu ada beberapa kasus. Hmm. Bagaimana lanjutannya ini? Nah, jadi yang pertama mungkin seperti ini Pak, bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak, gitu kan? Jadi mengidentifikasi bagaimana nih, mana ini dilema etika, mana itu bujukan moral, Pak. Ya, tentu pertama di setiap instansi atau di setiap lembaga, khususnya di SD, selalu ada saja kasus-kasus seperti itu. Uh, Permasalahan itu muncul ketika ada di lapangan, ya, mobil khusus yang berhubungan dengan siswa, kemudian yang kedua berhubungan dengan masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan sekolah. Nah, di kasus ini seringkali kita memandang itu satu kebaikan, tapi mungkin di siswa belum tentu ataupun di masyarakat tidak diterima. Nah, tentu kita mengidentifikasi itu berdasarkan hal-hal yang terjadi di lapangan. Gitu. Nah, terus bagaimana cara Pak Kepala dalam menjalankan pengambilan keputusan di UPTD SD 7 Pujansari ini, Pak? Jadi cara pengambilannya gitu kan? Tentu dilihat dari jenis permasalahannya, Pak. Kalau misalkan permasalahan itu mengenai siswa, tentu saya berkolaborasi dengan guru kelasnya ataupun dengan guru mata pelajaran yang mengampu itu. Nah, jika itu permasalahannya misalkan berhubungan dengan orang tua siswa secara langsung, tentu saya melibatkan selain guru kelas yang menjadi pembimbing di kelas anak dari orang tua tersebut, bisa saja saya melibatkan komite sekolah. Terus langkah seperti apa Pak yang biasa kan tadi sudah melibatkan komite misalnya kalau ada dari masyarakat terus wali kelas kalau dari siswaan. Nah prosedur apa yang pernah atau biasa dilakukan selama ini Pak? Tentu ada permasalahan yang jelas terlebih dahulu. Kita identifikasi masalahnya, kemudian setelah kita identifikasi kita rembuk bersama-sama dengan para pihak yang kira-kira tersangkut permasalahan tersebut. Kalau seperti tadi, kalau misalnya cukup dengan siswa, cukup dengan guru, atau harus melibatkan yang lain, tentu para pihak tersebut akan kita ajak duduk bersama begitu. Jadi melibatkan beberapa pihak ya Pak Iya, ya, gitu kan. Nah sekarang hal apa saja ini Pak yang dianggap ini paling efektif nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi gitu kan? Hal yang paling efektif menurut saya, pertama, permasalahan dijelaskan secara terbuka, kemudian berkolaborasi dan bekerja sama dengan para pihak, kemudian mencari win-win solution lah. Jadi menyelesaikan permasalahan tapi tidak dengan merugikan salah satu pihak gitu. Kan kita tahu ya Pak dalam secara umum gitu kan pola paradigma
etika itu dikategorikan ke dalam 4, ada individu lawan masyarakat atau individu lawan community, rasa keadilan atau lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, ini yang pernah terjadi Pak di UPTD Negeri 7 Kujangsari ini. Yang mana di paradigma etikanya nih? Beberapa pernah terjadi, ya beberapa pernah terjadi. Tapi ketika kita mengambil keputusan, terkadang kita tentu saja dengan cara demokrasi ataupun kita mengambil keputusan yang memang itu jalan terbaik, dalam artian belum tentu suara terbanyak itu juga yang terbaik, akan tetapi kita memikirkan sebuah solusi yang benar-benar bermanfaat bagi semua pihak begitu, baik bagi pihak sekolah, bagi siswa, bagi orang tua jika ada permasalahan begitu. Terutama jangka panjang dan jangka pendek gitu ya Pak ya. Iya. Tentu itu harus kita pikirkan. Itu yang paling utama gitu. Nah, terkadang memang hal seperti itu tidak dapat tentu dipikirkan oleh saya sendiri sebagai kepala sekolah ataupun sekolah sebagai lembaga yang terdapat permasalahan itu. Tapi alangkah baiknya jika berkolaborasi dengan semua pihak, akan tetapi jika pada sampai sebuah titik yang dimana itu kita harus mengambil keputusan secara sepihak, yang bagaimana lagi, tentu yang terbaik bagi penyelesaian dari permasalahan tersebut yang akan kita ambil dengan memikirkan konsekuensinya, itu baik itu untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi ini misalnya seperti ini Pak Kepala ya. Misalnya ada satu permasalahan tentang dilema etika. Nah biasanya ini Bapak itu dalam menyelesaikan membuat jadwal atau tertentu atau istilahnya langsung menyelesaikan langsung gitu, misalnya masalah itu terjadi langsung diselesaikan begitu masalah itu, atau penyelesaiannya secara umumnya gitu. Saya paham. Sebuah permasalahan itu sejatinya jika bisa diselesaikan dengan cepat itu lebih baik. Jadi prinsipnya lebih cepat lebih baik. Tapi kita harus tetap memperhitungkan situasi dan kondisi. Ya, situasi dan kondisi. Jika itu memang tidak bisa diselesaikan sekarang, melihat situasi ataupun kondisi atau psikologi dari permasalahan para pihak yang terlibat, tentu kita harus memiliki perhitungan yang tepat lah. Perhitungan yang tepat, bukan masalah waktu, tetapi bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik, itu saja. Efektif. Iya, ya, betul. Efektif gitu ya. Nah, apakah di UPTD Negeri 7 Kujangsari ini ada faktor yang mempermudah atau misalnya seorang yang mempermudah gitu Pak? Kan bisa dari internal atau dari eksternal gitu kan, faktor-faktor itu yang dapat mengatasi permasalahan, misalnya ada idola di sekitar gitu yang ikut membantu gitu. Tentu saja ada Pak, tentu saja ada. Setiap permasalahan ada awal mulanya, ya kita identifikasi, kemudian dari situ timbullah ide penyelesaiannya, dan penyelesaian itu ada beberapa faktor yang bisa mempermudah atau yang mempersulit Pak. Nah, kalau yang mempermudah biasanya kita ada para pihak yang bisa bekerja sama dengan baik ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga ketika ada permasalahan secepatnya bisa diselesaikan. Tetapi terkadang ada juga permasalahan yang memang itu benar-benar jadi rumit ketika ada para pihak yang memiliki keegoisan sendiri begitu. Mereka mementingkan supaya mereka tidak mau dirugikan dan lain sebagainya. Tapi tetap saja kolaborasi dengan para pihak yang ada di sekolah, kemudian masyarakat, itu menjadi hal terpenting. Komunikasi lah intinya, komunikasi supaya permasalahan-permasalahan yang timbul itu meskipun
misalkan ada faktor-faktor yang membuat permasalahan itu menjadi sulit, tetap bisa dicari solusinya. Jadi gini, solusinya pasti ada gitu. Iya, iya, iya. Ini terakhir ya Pak Kepala. Jadi dari semua pembicaraan kita ini pembelajaran apa nih yang bisa dipetik dari pengambilan sebuah keputusan berdasarkan dilema etika nih Pak, yang mungkin bisa nanti saya terapkan juga gitu kan. Iya, tentu kita sama-sama belajar, Pak. Karena pada dasarnya sebuah permasalahan itu akan selalu ada di setiap tempat dan waktu yang berbeda. Permasalahan itu selalu datang. Jadi dinamis, karena hidup ini dinamis, ya tentu permasalahannya selalu berbeda-beda. Nah, pembelajarannya pokoknya lihat situasi dan kondisi, lihat permasalahan intinya seperti apa, kemudian pikirkan dampak dari keputusan yang akan kita ambil. Nah, carilah dampaknya yang negatifnya yang paling minimal gitu, yang paling minimal, dan usahakan manfaatnya semaksimal mungkin. Itu saja prinsipnya. Terima kasih Pak Kepala atas waktunya. Sama-sama Pak Eko, mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Atur nuhun Pak. Sampai-sampai.